Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 negara Inggris. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu policy brief dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Harmonizing Digital Logistics Documentation, the United Kingdom's Role in Global Trade Facilitation. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari saya sendiri, Rasyad J. Nugraha, lalu ada Berlian, Tubagus, dan Faisal. Baik, selanjutnya adalah uraian masalah, di mana masalah utama dalam logistik multimoda saat ini adalah ketidaksinkronan dokumen yang berdampak pada meningkatnya biaya, rendahnya efisiensi, serta melemahnya daya saing dan keberlanjutan logistik Inggris. Pertama, prosedur dokumentasi yang masih kompleks menyebabkan biaya perdagangan non-tarif itu tetap tinggi. Meskipun digitalisasi dan trade facilitation agreement memiliki potensi yang besar untuk menurunkannya. Kedua, perbedaan standar dokumen seperti Airway Bill dan Viata Bill of Lading menimbulkan duplikasi data serta ketidakjelasan tanggung jawab hukum antara carrier dan freight forwarder. Ketiga, inefisiensi ini tidak hanya memperlambat arus logistik, tetapi juga mengurangi daya saing Inggris sebagai hub logistik global dan menghambat upaya keberlanjutan. Lalu selanjutnya ada analisis dan data. Data dari World Trade Organization atau WTO mencatat biaya non-tarif perdagangan masih cukup tinggi, yaitu sekitar 15 hingga 20% dari total biaya impor. Terutama disebabkan oleh proses dokumentasi yang kompleks dan belum terintegrasi. Dengan implementasi penuh Trade Facilitation Agreement atau TFA, biaya perdagangan berpotensi turun hingga 14,3%. Selain itu, penerapan Electronic Airway Bill atau IAWB diperkirakan dapat menghemat biaya administrasi sebesar 1,2 hingga 1,5 miliar per tahun. Lalu ada gambar pada slide berikut yang merupakan data pendukung dari artikel yang membahas topik yang sama, yaitu dampak transformasi digital terhadap transportasi dan logistik. Grafik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi berbanding lurus dengan peningkatan kinerja operasional, sementara proses manual cenderung menurun dari waktu ke waktu. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi dokumen dan proses logistik berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berdampak pada pengurangan biaya, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing sistem logistik secara keseluruhan. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Terdapat 3 rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Untuk yang pertama yaitu status quo terbatas, di mana digitalisasi sudah diterapkan namun belum terharmonisasi sepenuhnya dengan standar internasional. Kondisi ini masih berpotensi menimbulkan perbedaan regulasi dan inefisiensi operasional. Kemudian yang kedua adalah harmonisasi bertahap, di mana Inggris mulai mengadopsi standar internasional seperti Viata, IATA, dan ISO secara bertahap pada sektor-sektor strategis. Pendekatan ini memberi waktu transisi yang lebih aman dan meningkatkan komunikasi antar sistem logistik. Kemudian yang ketiga adalah harmonisasi penuh dan proaktif, di mana pada tahap ini Inggris tidak hanya mengadopsi standar global secara menyeluruh, tetapi juga mengambil peran kepemimpinan dalam pengembangan sistem dokumen digital internasional. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, digitalisasi dan harmonisasi dokumen logistik merupakan kunci dalam menurunkan hambatan non-tarif, meningkatkan efisiensi rantai pasok multimoda, serta memperkuat daya saing Inggris dalam perdagangan global. Tanpa penyelarasan standar dan regulasi yang jelas,
manfaat digitalisasi tidak akan optimal dan justru berpotensi menambah kompleksitas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kebijakan yang lebih proaktif untuk mendorong integrasi dokumen digital lintas multimoda dan lintas negara. Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah digitalisasi perlu dilakukan, melainkan sejauh mana Inggris siap memimpin harmonisasi logistik digital global demi perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.